Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS dan akan membahas mengenai pemahaman lokasi melalui peta. Ya, sub yang akan kita bahas terdiri dari apa itu peta dan yang kedua apa saja komponen peta. Ya. Nah, sebelum itu marilah kita membacakan dulu basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, adapun tujuan pembelajaran ya dari materi pemahaman lokasi melalui peta. Setelah kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat mengetahui dan menunjukkan komponen peta. Mari kita mulai dari pembahasan pertama, apa itu peta. Silahkan perhatikan dengan saksama ya, supaya dapat menyerap pemahaman mengenai materi ini dengan baik ya. Yang pertama, apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, lalu siapakah pembuat peta pertama? Ternyata pembuat peta pertama adalah bangsa Babilonia, yang merupakan pembuat peta pertama digambar pada bidang datar sekitar 2300 sebelum Masehi. Peta tersebut digambar pada tanah liat yang dibentuk seperti papan tulis berukuran kecil. Nah, ini dia ya peta pertama yang dibuat oleh bangsa Babilonia tersebut. Selanjutnya, kita bahas komponen-komponen peta. Nah, sudah ada yang tahu berapa komponen peta? Nih, Bapak kasih clue ya. Komponen peta itu ada 8. Udah ada yang tahu? Apa saja salah satunya? Nah, kalau belum, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contoh, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia. Yang kedua ada skala peta. Menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Lalu, apa komponen yang ketiga? Yap, betul ya, komponen orientasi utara. Biasanya pada sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Lalu selanjutnya komponen yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta itu apa? Adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Nah, ini sudah sebagian komponen yang dibahas ya. Mari simak video ini dengan seksama dan penuh dengan konsentrasi. Lanjut, komponen yang kelima ada garis koordinat.
Garis koordinat adalah garis hayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik wilayah yang dipetakan. Komponen yang keenam ada insert. Apa itu insert? Insert merupakan peta kecil yang ada pada peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Ya. Selanjutnya, komponen yang ketujuh ada legenda. Wah, ini bukan legenda Sangkuriang ya, atau legenda Nyi Roro Kidul. Legenda di sini menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Lalu, apakah komponen yang kedelapan? Ternyata komponen yang kedelapan adalah sumber peta, ya, yang menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta ini dapat diketahui kualitas peta yang dihasilkan. Ya. Nah, ini dia penjelasan lebih lanjut dari kedelapan komponen peta tersebut. Nah, ini komponen judul peta. Ini contohnya, peta penggunaan lahan tahun 2009, ya. Judul biasanya ditempatkan di atas. Yang kedua ada skala peta. Skala peta itu dibagi menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Kita bahas satu persatu. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka tersebut, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis atau grafis. Skala garis atau grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Seperti apa itu skala garis atau grafis? Nah, ini dia. Jadi, ini misalkan dari 0 ke 1, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3 dan ke 4 itu mewakili angka atau jarak sebenarnya di lapangan. Kalau 1 cm berarti 5 km, kalau 2 cm berarti 10 km, dan seterusnya. Selanjutnya, ada orientasi utara. Kalian tadi bertanya-tanya pastinya, bagaimana sih bentuk orientasi utara? Nah, seperti ini. Ya. Ada gambar arah mata angin secara lengkap, ada gambar orientasi utara dengan bentuk yang bervariasi. Kalau arah mata angin kalian sudah hafal ya? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Barat-barat laut, utara-timur laut, timur tenggara, selatan barat daya. Nah, itu dia lagu tentang arah mata angin, ya. Simbol peta. Ya. Yang pertama ada simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Nah, ini dia contoh simbol titik, bisa kalian lihat sendiri ya. Ada simbol garis.
Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Seperti apa saja gambar simbol garis itu? Nah, ini dia simbol garis itu ya. Ada sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, batas daerah, semuanya mempunyai makna tersendiri sesuai dengan bentuknya. Selanjutnya ada simbol warna. Nah, seperti apa sih simbol warna itu? Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Misalnya warna perairan diberi warna hijau, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian pun demikian. Dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Lanjut kita lihat seperti apa sih simbol peta itu. Nah, ini dia ya. Kalau simbol di daratan itu makin pekat warnanya berarti makin tinggi daratannya. Begitupun dengan simbol kedalaman laut. Makin pekat warnanya berarti lautnya makin dalam. Ya. Sekarang simbol area. Ya. Simbol area itu seperti apa sih? Objek yang digambar pada peta biasanya merupakan ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Ini sesuai dengan kenampakannya. Mari kita lihat gambarnya seperti apa, biar makin jelas. Nah, ini danau, ya ada bentuk poligon dengan warna air. Rawa demikian dengan karakteristik rawa-rawa. Sawah dan ada formasi batuan kapur. Nah, ini contoh simbol area. Ayo, masih konsentrasi semuanya? Masih dong. Kita lanjutkan pembahasan. Yang selanjutnya garis koordinat dan inset. Ya. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat ya, itu ada penjelasan garis koordinat dan inset. Garis koordinat, ada inset peta. Ya, ini dia penjelasan yang di awal. Ya. Selanjutnya ada legenda. Nah, legenda ini berisi keterangan sesuai dengan ada yang di peta. Kalau garis warna merah itu jalan utama artinya. Kalau ada bentuk segitiga dengan tanda seru berarti menunjukkan atau mengartikan kondisi jalannya buruk. Ya, kalau ada simbol seperti lampu merah itu artinya rawan kemacetan dan sebagainya. Itu legenda. Dan yang terakhir adalah sumber peta, ya. Nah, ini dia sumber peta itu. Training. Nah, ini yang diberikan garis bentuk oval putus-putus berwarna merah. Ini judul petanya apa? Peta percepatan puncak di batuan dasar untuk probabilitas terlampaui 20% dalam 10 tahun. Nah, ini peta yang spesifik ya untuk keperluan tertentu pastinya. Dan ini dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Nah, ini sumber peta. Yang membuat peta ini adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya. Alhamdulillah, pembahasannya sudah selesai. Ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan yang lainnya, silahkan melalui kita akan bertemu melalui Zoom atau yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.